Shalom teman-teman, selamat pagi untuk teman-teman yang luar biasa pada hari ini. Em, Pada hari ini saya itu ingin membagikan itu kesaksian saya, tetapi juga apa yang Tuhan itu ingin itu kita semua sebagai wanita itu juga eh, mengalaminya. Seperti itu ya. Ayo silakan. Baik teman-teman, ini adalah judul dari renungan atau khotbah yang akan saya sampaikan, yaitu berkat di balik pergumulan. Saya mendapatkan gambar dari apa namanya ranting anggur ini karena ini yang Tuhan itu sedang bicara kepada setiap kita, bahwa kita ini adalah seperti ranting dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus atau firman, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti akan membuat kita tuh berbuah dengan lebat, teman-teman. Ya, silahkan. Pandemi itu adalah padang gurun bagi pelaku pasar. Saya ini bekerja, teman-teman. Itu sebabnya pandemi ini saya mau artikan itu padang gurun. Artinya apa? Kekeringan yang luar biasa untuk kami. Saya tidak jualan apa ya? Kami itu tidak jualan makanan gitu kan. Tapi kami jualan ide, kami jualan desain, teman-teman. Jadi pada saat pandemi itu menyergap kita gitu ya, ini adalah sesuatu yang saya rasakan adalah kekurangan ya. Kekurangan itu menjadi besar sekali gitu. Terutama kekurangan duit, kekurangan uang gitu kan ya. Seperti itu. Silahkan. Apa yang terjadi di dalam hidup saya? Saya ini bekerja di satu company yang namanya Hadiprana ya. Jadi di company ini saya ini menjadi pemimpin, teman-teman ya, menjadi pemimpin, dan kata menjadi pemimpin ini tuh sangat penting rupanya bagi Tuhan. Kenapa gitu loh? Karena Tuhan tuh bilang begini, apa yang terjadi dalam kehidupanmu ya sebagai pemimpin, itu maka engkaulah sebagai pemimpin yang aku akan soroti, seperti itu. Soroti bagaimana? Bahwa segala satu tantangan yang terjadi gitu ya atas perusahaanmu, aku tuh tinggal menyorot kepada kamu saja. Terus saya pikir-pikir begini, Tuhan, maksudnya disoroti itu bagaimana? Disoroti artinya begini, Tuhan itu hanya butuh satu orang, yaitu saya, yang percaya. Itu kata Tuhan. Nah, pergumulan saya untuk pekerjaan saya itu ada 4 hal ya. Proyek besar yang udah taken nih saudara ya, udah ada SPK-nya, itu ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang kedua, bagaimana income yang mendadak itu berhenti ya saudara ya. Dan bagaimana saya harus tetap membayar salary untuk 200 orang pegawai yang Tuhan percayakan kepada saya. Ketiga, proyek yang ada saja itu tiba-tiba itu gagal bayar kepada Hadiprana. Kenapa? Ya karena pandemi ini. Keempat, itu proyek baru yang kami harapkan gitu kan ya, itu seperti setetes air yang sulit sekali saat itu untuk mendatangi kami, teman-teman. Jadi itu semua adalah pergumulan saya. Tapi saya berkata begini, itu pergumulan ya Tuhan. Tuhan bilang, ya pergumulan, tapi kamu lihat itu seperti tantangan di luar kehidupan kamu. Artinya apa? Kalau masalah itu terjadi, itu karena kamu yang salah. Tapi kalau tantangan itu terjadi, kenapa itu tantangan itu bisa terjadi? Karena aku Tuhan itu sedang apa ya? Mengizinkan tantangan itu tidak kepada semua orang, kata Tuhan. Tapi aku izinkan ini terjadi pada kamu. Gitu kata Tuhan. Nah, inilah yang terjadi lagi. Silahkan. Itu yang ada di kantor, saudara ya. Gitu ya. Nah, kami memiliki satu hotel ya, hotel tapi ini bukan hotel lah, ini disebut dengan apa villa-villa kecil lah, ada 20 orang, 20 itu ya. Nah, namanya itu adalah Tanah Gajah Resort by Hadiprana. Ini Tanah Gajah ini ya. Dan di sini ada satu tempat yang namanya Tempayan, saudara ya. Tempat ini adalah all day dining, tempat yang terbesar yang ada di Tanah Gajah itu, di mana kalau ada tamu ya mereka makannya di situ. Nah, Tempayan ini itu benar-benar adalah karya terakhir
dari almarhum ayah saya. Ya, jadi ini adalah karya cipta dari ayah saya, gitu. Dan kami tuh benar-benar istilahnya begini, betul-betul merasakan bahwa ini adalah hasil karya terakhir dari ayah saya yang sudah meninggalkan kita itu pada tanggal 18 Desember tahun 2018. Ya, silahkan. Namun pada tanggal hari Sabtu, tanggal 18 April tahun 2020, seluruh tempayan ini habis dilalat oleh api, saudara. Jadi saya mau ingin katakan seperti ini. Saya itu benar-benar istilahnya apa ya? Kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa karena di luar akal berpikir kami seperti itu. Tapi inilah yang ajaib dari Tuhan. Ketika ini yang terjadi, saudara, saya cuma bilang begini, Bapak, apa yang harus, nah itu mulai, apa yang harus kami lakukan? Tuhan itu cuma ngomong begini, bersyukur nak, seperti itu. Dan kata-kata itu begitu jelas sekali. Bersyukur. Saya tuh masih bengong-bengong, teman-teman. Kenapa? Bersyukur untuk satu kejadian yang terus terang bagi saya nggak bisa disyukuri. Kenapa? Hasil karya dari ayah saya yang saya kasihi itu habis. Silakan. Ini yang saya pelajari, saudara. Ini yang Tuhan sampaikan. Padang gurun itu merupakan sebuah ajang pertandingan. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Gitu. Di mata kita nggak enak. Betul? Tapi di mata Tuhan, jadi sekarang mesti pakai kacamata Tuhan. Toh? Ini adalah tempat di mana Tuhan tuh betul-betul menguji hati kita. Apakah saya itu tetap bergantung habis-habisan sama Tuhan atau kepada hal yang lain? Dan untuk bergantung sama Tuhan itu cuma satu. Saya belajar untuk berserah habis sama Dia. Berserah itu bukan menyerah loh, saudara. Kalau udah menyerah tuh begini, masa bodoh. Enggak. Tapi berserah itu kepada apa? Bahwa saya tidak lagi bisa bergantung kepada kepandaian saya. Tidak bisa bergantung juga pada kekayaan yang tidak ada. Ya toh? Tapi sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. That's all. Nah, hati kita itu benar-benar diuji oleh Tuhan. Kedua, itu melatih otot iman kita. Kenapa? Karena otot iman ini tidak bisa dilatih ketika keadaan itu baik-baik saja, teman-teman. Tapi ketika keadaan tidak baik, di situ otot iman kita dilatih. Jadi di situ saya tuh berkata, ini bagus untuk saya. Kan begitu ya. Makanya Tuhan bilang, bersyukur nak. Benar-benar bersyukur. Karena apa? Karena kita mengganti kacamata kita. Yang melihat itu buruk, ternyata di pandangan Tuhan itu baik loh. Dan hal yang ketiga, padang gurun itu dijadikan Tuhan sebagai panggung kehormatan untuk menyaksikan kebesaran Dia. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mengatakan begini. Nah, ini sebetulnya panggung kehormatan bagi kamu loh. Pandemi ini adalah baik buat kamu. Kamu pasti menang menghadapi setiap tantangan kamu. Artinya menang itu bagaimana ya Tuhan? Mujizat kelimpahan itu pasti terjadi untuk kamu. Yang percaya hanya kepada Dia. Jadi saya mau berkata begini teman-teman. Pandemi ini. Yang tadinya saya anggap, aduh ampun. Kebakaran ini. Yang tadinya saya anggap itu buruk. Tapi itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Silakan. Karena firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Ya toh? Karena aku mengetahui segala rencanaku untuk kamu, loh Mira. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan. Termasuk apa yang kamu anggap buruk, itu tetap untuk kebaikan. Tidak pernah untuk keburukan.
Untuk apa? Untuk memberikan kepada kamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu pasti. So, lihatlah setiap tantanganmu. It is subject to change, he said. Artinya apa? Tantangan kamu ini tidak bisa ditaklukkan dengan kelemahan kamu. Tapi harus ditaklukkan dengan kekuatan kamu bersama dengan aku. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Roma 8:28 dikatakan begini. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita itu adalah untuk kebaikan kita. Kalau apa? Ada syarat. Kalau kita ini sungguh-sungguh mengasihi dia. Kalau kita ini mau selalu menyelaraskan diri kita dengan rencana-rencana dia. Saya mau bilang sama teman-teman, apakah rancangan-rancangan kita itu selaras nggak sama dia? Atau mungkin justru bertolak belakang. Itu sebabnya saya percaya bahwa apapun tantangan yang ada di hadapan kita, itu pasti bisa kita terobos. Kalau kita itu sangat mencintai dia dan mau menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu dengan firman dia. Silakan. Saya diberikan gambar ini, teman-teman. Dari padang gurun, di mana semuanya itu kurang. Kita harus terobos itu. Untuk apa? Memasuki hutan kecukupan, bahkan berkelimpahan. Di situ ada orang naik sepeda, saudara. Ada satu ruang kosong loh di situ. Dan saya bertanya, Tuhan ini ruang kosong apa? Dan Tuhan bilang, kamu tidak bisa lihat jalan. Tapi ruang kosong ini berbicara. Ada jalan. Dan jalan itu hanya satu. Firman. Hanya satu firman. Jadi artinya, firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita tuh bisa menerobos. Bukan firman Tuhan yang ada di luar. Tapi firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang udah hidup di dalam saya, itu yang akan menerobos. Pada saat saya ada di padang gurun, saya nggak lihat apa-apa. Saya nggak lihat jalan. Sama sekali saya tidak lihat jalan. Tetapi ketika Tuhan sampaikan ini, saya lihat ada jalan. Dan jalan itu hanya satu, firman. Nggak ada yang lain, cuman firman. Silakan. Hanya firman yang bisa hadirkan terobosan. Di situ ada benteng, di situ ada tembok, di situ ada sesuatu yang benar-benar itu apa ya? Benar-benar membuat itu langkah itu berhenti, saudara. Saya punya tembok, saudara. Temboknya itu apa? Saya enggak punya uang. Untuk apa? Untuk membangun ulang itu setempayan. Tidak ada. Tidak ada. Saya menghadapi tembok. Dan tembok ini tuh betul-betul tembok yang besar sekali. Saya takut menghadapi itu. Tapi ketika Tuhan cuma bilang begini, firman itu yang bisa menghadirkan terobosan. Saya tanya, firman ada di mana Tuhan? Ada di saya. Ada di dalam kamu. Firman itu bukan di luar kamu, tapi di dalam kita. Itu yang bisa menghadirkan terobosan. Firman yang bagaimana? Firman yang kamu percaya. Silakan. Hidup hanya dari firman. Matius 4 ayat keempat itu berbicara, silakan itu. Ada tertulis manusia itu bukan, hidup itu bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, setiap firman yang Tuhan itu sampaikan kepada kita, itu Yesaya 55 ayat 11, itu meluncur keluar dari mulut Allah, disampaikan kepada saya, itu tidak akan kembali kepada Tuhan unless
Dia sudah berhasil melakukan apa yang Tuhan suruhkan dia untuk lakukan. Saudara, ketika tempayan itu terbakar, saudara, saya mendapatkan satu firman yang luar biasa. Firman itu cuma berkata begini, bersyukurlah sebab ciptaan yang lama sudah berlalu, maka datanglah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Saudara, itu firman. Saya renungkan itu luar biasa. Dan saya berkata begini, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Saya mendapatkan vision. Saya mendapatkan penglihatan, saudara, bahwa apa yang terbakar habis, Tuhan sudah bangun menjadi baru. Dan yang baru itu hebat, dahsyat, ajaib. Tapi bagaimana dari yang debu itu mencapai sesuatu yang bagus? Ini yang luar biasa. Silakan. Kunci untuk mengalami terobosan, ya, ada 4 kunci. Ini yang saya ingin berbagi, ya. Yang pertama itu adalah don't try to figure it out yourself, ya. Jangan coba-coba menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu mencoba dengan kekuatanmu sendiri, yang ada di otak saya tuh gini, gimana caranya saya bisa pinjam uang dari bank? Betul? Gimana itu caranya? Tapi Tuhan bilang begini, kamu bukan peminjam, kamu tuh harus meminjamkan. Kebayang? Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan tantangan itu, saudara. Tapi itu bukan caranya yang Tuhan mau. Jadi saya harus belajar dari Yosafat. Yosafat tuh berkata begini, di 2 Tawarik 20 ayat 12. Waktu dia dikepung sama musuh, dia bilang begini, kami ini tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Musuh yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami itu tertuju hanya kepadamu. Artinya begini, mau nggak saya itu benar-benar ngaku sama Tuhan, nggak punya kekuatan, dan begitu bodoh, tidak tahu lagi apa yang saya harus lakukan, Tuhan. Tapi cuma satu yang saya tahu, mata saya tertuju kepadamu. Bukan kepada tawaran demi tawaran yang dunia ini bisa berikan kepada saya. Tapi hanya tertuju kepada apa yang Tuhan mau saya lakukan. Bukan apa yang mau saya nih pribadi lakukan. Panik, yes. Tapi Tuhan lagi ngomong, silakan. Ini yang luar biasa ya, saudara. Silakan. Memutuskan untuk tidak khawatir. Kalau sebuah tantangan itu datang, saudara. Aduh, kita jelas-jelas khawatir tuh iya. Tapi Petrus 5 ayat 7 itu katakan gini, serahkanlah. Itu berarti apa? Kehendak Tuhan. Itu perintah Tuhan. Kepada siapa? Kepada saya yang lagi panik, saudara. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, kecemasanmu, keresahanmu, keprihatinanmu. Bukan setengah. Seluruhnya. Sekali, once and for all. Sekali dan selama-lamanya kepada siapa? Kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Bapa. Sebab Dia itu memelihara kamu dengan penuh kasih sayang. Bukankah saya sudah tahu bahwa Bapa saya mencintai saya? Yes. Bukti-buktinya itu luar biasa. Bukankah saya tahu bahwa Bapa saya itu menjaga saya dengan penuh perhatian? Yes. Bisa nggak saya percaya sama Dia? Harusnya ya. Itu sebabnya kekhawatiran itu tidak boleh. Bahkan satu titik pun tidak bisa ada di dalam hidup saya.
Apakah dulu saya khawatir? Yes. Banyak yang saya khawatirkan? Yes. Tetapi firman Tuhan katakan seperti ini. Kan Tuhan udah bilang, kalau kamu mau menerobos, hiduplah karena firman. Oleh karena itu bagaimana? Ya sudah. Dan begitu ada kekhawatiran, tidak bisa ada kekhawatiran. Aku harus perintahkan itu. Silakan. Jika kita sering khawatir, ya, kalau Pak Agustus seringkali ngomongnya begini. Kalau ibu-ibu tuh senewen. Nah, kalau udah senewen itu khawatir, saudara. Itu tanda bahwa kita itu sedang berada di tengah peperangan di dalam pikiran kita. Antara apa? Antara kebenaran yang kita terima dari firman dan kebohongan dari iblis yang mencoba menyelinap dan masuk ke dalam kita. Itu luar biasa, saudara. Jadi saya harus mengambil keputusan untuk begini. Tuhan, semua kebohongan aku nggak mau percaya. Selesai. Aku putuskan hanya mau mendengar firman. Di luar itu cancel. Di luar itu aku tutup pintu. Tidak bisa. Kenapa? Karena pikiranku jadi mumet. Betul tidak? Tapi di situ saya juga tahu. Kalau saya masih bisa digoncangkan dengan sesuatu yang saya takuti. Artinya, saya belum punya iman. Itu sebabnya gantikan setiap kekhawatiran dengan berdoa sampai damai sejahteranya Dia kembali menguasai hidup kita. Ini udah tanda aja dah. Kalau kita tuh nggak lagi mengalami damai sejahtera, kita tahu bahwa di dalam otak kita itu ada peperangan. Dan peperangan itu jangan sampai kita ditaklukkan dengan kebohongan, tetapi taklukkan kebenaran kita, pikiran kita itu dengan damai sejahtera yang hanya Tuhan bisa berikan kepada kita. Silakan. Jika Anda mempunyai kekhawatiran, Anda tidak punya iman. Jika Anda punya iman, Anda pasti tidak punya kekhawatiran. Itu sejak aku bilang begitu. Saya mau bilang gini, kalau kamu punya khawatir, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita punya kepercayaan habis-habisan sama Tuhan, pasti kita tidak akan punya kekhawatiran. Pasti kita nggak akan senewan. Pasti kita nggak gini, aduh. Nggak ada begitu, saudara. Dan itu yang saya alami. Matius 6, ayat 30-34, itu the message, itu katakan begini. Berikanlah seluruh perhatianmu pada apa yang Tuhan lakukan saat ini. Itu kita harus fokus kepada kekuatan Dia. Tuhan tuh lagi lakukan apa untuk saya, bukan apa yang iblis sedang coba lakukan atas saya. Jangan sibuk memikirkan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi besok. Kita kan sibuk banget kan. Nanti kalau begini gimana Tuhan? Aduh nanti what if itu banyak sekali. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau jadi begini bagaimana? Nanti jadi begini bagaimana? Capek. Sebab kenapa? Sebab Tuhan pasti akan membantumu menghadapi hal-hal yang sulit, apapun juga yang datang ketika saatnya tiba. Jadi di situ saya bilang Tuhan, stop kuat. Sebab apapun yang aku butuhkan nanti, itu pasti tersedia. Sudah seperti itu saja. Jadi buat apa mikirin yang aneh-aneh? Nggak usah dipikirkan. Kita ini punya otoritas untuk menyetop itu. Kita ini yang bilang tidak harus dikhawatirkan. Sebab Bapakku pasti akan menyediakan. Silakan. Nah ini dia. Silakan. Kekhawatiran itu akan menghalangi kita menerima penyediaan dari Bapa. Saya tuh lagi senang merenungkan ini. Sebagai ranting tuh kita. Buah-buahan itu akan muncul tuh di kita. Bukan di pokok anggur ini. Bukan di pohon anggur yang gede ini. Pohon anggur ini nih, pohonnya itu adalah Yesus. Saudara. Rantingnya itu saya dan teman-teman semua. Setiap kekhawatiran, jadi artinya begini, kita itu tuh bisa hidup hari ini. Itu hanya karena kita menerima penyediaan yang datang dari pokok anggur itu masuk ke dalam kehidupan kita. Segala sesuatu itu masuk dari pokok anggur itu masuk ke dalam hidup kita, saudara. Kita itu nggak ada apa-apanya kalau kita lepas dari pokok anggur. Kita tuh akan mengerti kalau kita tuh khawatir, itu sebabnya tuh artinya apa? Kita tuh dengan sendirinya tuh kita sedang menyumbat. Apapun yang sebetulnya Bapak itu ingin berikan kepada kita,
Tapi itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita khawatir. Silahkan. Di tengah-tengah kekhawatiran kita, berserahlah dan izinkan Bapa itu senantiasa bertata di dalam hidup kita. Artinya gini, kalau kita lagi sedang khawatir, itulah saat dimana kita mesti bilang begini, kan itu khawatir udah nggak boleh lagi ada. Betul? Aku mengizinkan engkau untuk melimpahkan kepadaku apa yang saya butuhkan. Kesehatankah pada saat saya sakit? Kekuatankah pada saat lemah? Kemenangankah pada saat saya merasa saya kalah? Aduh, ada tantangan yang membuat saya tuh benar-benar tuh saya harus menang, tapi saya nggak bisa menang unless Bapak itu melimpahkan kekuatan kepada saya. Damai sejahteranya ketika saya sedang takut, dan seterusnya, itu seharusnya itu masuk, mengalir dengan deras, seperti sungai, masuk ke dalam hidup kita yang adalah ranting. Itu sebabnya kekhawatiran ini itu betul-betul tidak bisa ada di dalam hidup kita. Karena apa? Begitu kita khawatir, maka penyediaan Bapa itu akan tersendat. Bahkan seringkali tidak sampai ketika kita pupuk kekhawatiran kita itu semakin lama, semakin gede, sampai jadi ketakutan yang menakutkan kita. Itu sebabnya hari ini, apa sih yang kita khawatirkan? Lepaskan itu. Berserah, itu benar-benar berserah. Artinya kenapa? Itu penting untuk kita katakan. Kenapa? Kita itu nggak bisa hidup. Kita nggak bisa menerima segala sesuatu yang Bapa sudah sediakan itu kita nikmati. Pada saat kita khawatir. Yang kedua. So, ya silahkan. So let God be God. Artinya apa? Berserah itu artinya mengizinkan Tuhan to take the control. When I'm not in control, but God will be in control. Ini artinya kata berserah. Mengizinkan Tuhan tuh jadi Tuhan. Betul-betul di dalam hidup kita. Bukan saya lagi jadi Tuhan. Seringkali kita kan pengen jadi Tuhan. Kan? Aku tahu caranya gini loh Tuhan. Aku tahu strateginya harus begini loh Tuhan. Aku tahu yang begana begini. Sampai Tuhan bilang capek deh. Kenapa? Karena saya lupa. Karena saya lupa, saya tuh bukan pokok ampun. Saya tuh bantu. Tugas saya itu cuma satu, melekat saja sama dia. Terus menerus. Trust in him. Yang kedua, silakan. Trust in him. Percaya penuh kepada firman-Nya, kepada janjinya, kepada kehendaknya. Yesaya 26 ayat ketiga itu berkata begini, semua orang yang percaya kepadanya akan tetap memiliki damai yang sempurna, yaitu semua orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Percaya betul-betul. Ini benar-benar tuh nggak bisa dibohong. Silahkan. Karena ini kepentingannya. Silahkan. Terobosan itu intervensi Allah yang turun atas sikon yang mustahil bagi manusia. Saya mengalami ini apa yang saya alami itu semuanya itu mustahil, saudara. Saya katakan ya, saya nggak punya uang untuk membangun ulang. Bahkan untuk membayar gaji terus menerus itu tuh kami mengalami ketersendatan yang luar biasa. Mustahil toh? Tapi justru Allah lah yang membalikkan keadaan itu lewat kehidupan, saya kasih merah itu. Seseorang yang mana? Yang percaya kepada dia. Siapa itu seseorang? Saya nggak mau kasih bilang, enggak. Saya yang percaya kepada dia. Saya yang percaya kepada firman-Nya, janjinya, kehendaknya. Saya tidak mau tunjuk orang lain, tapi saya ini Tuhan. Silakan. Ini saya. Saya tuh si anak kecil itu. Tetap percaya sekalipun tidak melihat jalan. Kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Sebab Tuhan tuh cuma ingin satu orang kok yang percaya.
Itu saya. Gitu. Silakan. Kepercayaan apa yang harus saya bangun? Nah, ini dia, saudara. Apa yang saya percaya, itu yang saya yakini. Nah, kenapa ini penting untuk dibangun, saudara? Karena semua tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, itu harus kita responi dengan apa yang kita yakini. Kalau yang kita yakini ini bukan datang dari Tuhan, maka apapun tantangan yang kita hadapi tidak akan berubah menjadi terobosan. Sekali lagi, keyakinan kita kepada apa yang Tuhan janjikan, kepada apa yang Tuhan firmankan, itu sangat menentukan kita ini menang atau kalah menghadapi tantangan yang ada di luar sana. Kalau kita tuh yakin banget, yakinnya itu juga bukan yakin dengan apa yang dunia sampaikan. Dunia tuh sampaikan tuh bisa begini, yakinlah Mir, karena kamu tuh punya duit banyak. Nah, untung banget saya nggak punya uang untuk membangun. Jadi artinya apa? Tidak ada saya taruhkan keyakinan itu pada kekayaan saya. Oh, nggak ada. Betul? Di situ Tuhan tuh berkata, oleh karena itu bersyukurlah ketika kamu nggak punya duit untuk bangun ulang. Kayak gitu. Oh gitu ya Tuhan. Hebat. Saya nggak punya uang. Saya bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena yang saya punya cuma kepercayaan. Yang saya punya cuma keyakinan. Dan Tuhan bilang, itu cukup. Nah, kayak begitu. Baik, ada 5 hal. Silakan. Yang pertama itu adalah bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat mencintai kita. Dan saya itu adalah anak yang dikasih oleh Dia, yang dibedakan dan diistimewakan. Ini harus benar-benar itu apa ya? Benar-benar itu menjadi akar yang semakin hari itu semakin kuat. My dad loves me. My dad loves me. Oh, loves me so much. Dan ini kehendak Dia. Bapa itu pasti akan memenuhi kebutuhan saya, bahkan sebelum saya membutuhkan. Karena Matius 6 ayat 8b mengatakan demikian. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya begini, kenapa saya mesti khawatir? Karena begitu saya butuh, itu sudah. Kenapa? Sebab Bapak mencintai saya. Kenapa Bapak bisa mencintai saya? Sebab saya anak yang sungguh dikasihi, sungguh dia bedakan, sungguh dihormati, sungguh diistimewakan. Itulah saya. Itulah saya. Dan kehendak Dia, Bapak itu selalu menggandeng kita dengan tangan kanannya. Artinya apa? Tangan kanan Tuhan itu berbicara kepada firman-Nya. Setiap kali saya menghadapi tantangan, itu tangan kanan Tuhan itu pasti muncul. Kenapa? Dia siap membawa saya masuk kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut, aku tuh menyertai kamu loh Mir. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, Bapakmu. Tuh. Aku ini akan meneguhkan, akan menolong kamu. Aku pegang engkau dengan tangan kananku yang pasti membawa kepada kamu kemenangan. Kemenangan itu bukan saya yang tidak. Tapi Bapa akan serahkan kemenangan itu kepada saya. Itu dia. Hebatnya firman. Di situ saya bilang, Tuhan, engkau dahsyat dan ajaib. Kenapa saya harus takut? Sebab firman-Nya itu menjadi suluk di dalam kita. Silakan. Hal kedua, Bapa itu menetapkan aku harus jadi berkat dimanapun aku berada. Harus jadi berkat. Dia tetapkan. Saya pikir-pikir, Tuhan tetapkan saya jadi berkat. Gimana caranya? Aku yang akan jadikan kamu jadi berkat. Oh gitu ya Tuhan. Gampang kalau begitu. Tuhan yang suruh aku jadi berkat, dan Tuhan yang usahakan aku dong jadi berkat. Betul tidak saudara? Kenapa? Karena setiap ketetapan Dia, itu kehendak Dia yang harus jadi dalam hidup saya. Dan saya percaya banget ini. Kenapa? Karena untuk jadi berkat itu bukan dengan saya, bukan. Tapi dengan mengerti bahwa ini Tuhan yang berkehendak, saudara. Dan apapun yang Dia kehendaki, itu pasti jadi. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah, itu dia.
di dalam segala sesuatu malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Tuhan itu bilang, kasih karuniaku itu tuh luar biasa. Diberikan kepada setiap kita anak-anaknya supaya kita tuh tidak hanya pada level cukup loh saudara. Tidak. Tapi pada level berkelimpahan. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa jadi berkat buat banyak sekali orang. Ini dahsyat. Yesaya 58 ayat 11 juga dikatakan gini. Tuhan akan tuntun kamu senantiasa, bahkan di pandemi ini. Bahkan sekalipun kering, tapi Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya toh? Dan dia akan memperbaharui kekuatanmu. Kamu akan menjadi seperti taman yang dialiri dengan baik, nak, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sebab, sekali lagi, kehendak dia supaya saya jadi berkat. Artinya gini, kemanapun Bapakku mengutus aku ada di Hadiprana, aku ada di Tempayan, dia selalu menyediakan segala sesuatu kebutuhan lebih daripada sekedar cukup. Supaya orang-orang yang Tuhan percayakan bekerja dengan saya tidak dikecewakan. Orang-orang yang Tuhan percayakan bekerja dengan saya tidak dikecewakan. Itu dahsyat sekali. Itu luar biasa sekali. Silakan. Ketiga, yang kita harus benar-benar percaya. Bapa selalu ingin menjadi penerobos bagi kita. Ulangan 9:3 dikatakan gini, ketahuilah hari ini ya, bahwa Tuhan Allahmu, dia berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan, dia akan memunahkan mereka. Mereka itu musuh-musuh kita. Dia akan tunjukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan musuh-musuhmu dengan segera. Seperti yang dijanjikan kepadamu. Artinya apa? Bukan kamu yang nerobos. Tapi Bapa yang tinggal bersama dengan saya, ada di dalam saya, itu yang akan menerobos. Dan itu yang pasti. Jadi kalau saya mengalami satu penghalang, saya tinggal bilang begini, Bapa, engkau adalah El Perashim. Engkau akan terobos apa yang tidak bisa terobos. Engkau akan menerobos seperti air yang menerobos. Itu luar biasa loh saudara. Itu luar biasa. Ajaib. Yang keempat, Bapa itu memberikan kita kuasa dan otoritas untuk menaklukkan segala kuasa kegelapan di bawah telapak kaki kita, saudara. Sesungguhnya dia sudah berikan kita kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa, dan ini yang saya suka sekali, menahan ya kekuatan musuh supaya itu tidak akan membahayakan kita. Apakah kebakaran itu musuh? Yes. Tapi apakah kebakaran yang sudah terjadi ini membahayakan saya? Tidak. Justru kebakaran itu saya mengucap syukur. Kenapa? Itu membalikkan keadaan, saudara. Ini yang disebut menahan. Ini yang disebut apapun musuh ingin lakukan untuk mencoba untuk membuat kamu hancur. Tidak jadi. Karena justru kamu akan diberuntungkan. Justru kamu akan dibalikkan keadaannya. Sebab apa? Sebab kuasa untuk mendatangkan mujizat itu ada padamu. Tuhan meletakkan kunci rumah Daud ke atas bahu kita. Untuk apa? Membuka dan untuk menutup. Dan sekali kita tutup pintu neraka, itu tidak akan munculkan apapun juga. Tidak bisa. Tutup setiap pintu maut. Dan buka pintu surga. Supaya yang datang itu hanya yang datang daripada Bapa. Di situ Tuhan itu berikan itu kepada kita semuanya. Bapa itu memberikan kepada kita tuh janji untuk menghadapi pergumulan. Yang kelima adalah Bapa tuh berikan kita janji untuk menghadapi pergumulan ekonomi kita. Saya catat itu ekonomi, saudara ya. Kenapa? Karena ini janji yang Tuhan itu perdengarkan sendiri kepada saya. Kamu ya tidak akan kekurangan di tengah-tengah kekurangan. Kamu tidak akan kekurangan di tengah-tengah kekurangan. Karena Mazmur 34 ayat 10 dikatakan begini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan bilang begini, jangan sampai kamu memikirkan kamu kurang, sebab kamu tidak akan pernah kurang. Sebelum kurang aku sudah dapat. Sebelum kurang aku sudah berikan kepadamu. Ini satu janji, saudara. Ini satu janji. Nah, ini yang saya ingin berkata. Kalau Tuhan itu yang janji, saudara, saya ingin tanya,
Yang repot itu siapa? Yang repot itu Tuhan. Sebab dialah yang akan akan menyediakan apa yang dia janjikan ini untuk saya. Bukan saya yang repot, saudara. Sekali lagi bukan kita yang repot. Tapi Tuhanlah yang repot. Supaya apa yang dia janjikan, itu boleh terjadi. Itu sungguh boleh terjadi. Dia itu yang repot, saudara. Dia yang repot untuk apa, saudara? Untuk membuat orang-orang yang tadinya udah bilang gini, aku enggak mau, ini proyek aku cancel sekarang, nanti tunggu pandemi selesai baru itu. Tapi Bapakku tuh repot banget untuk apa? Mengubah perkataan klien itu untuk jadi begini. Jadi membayar DP loh, saudara. Dari yang tidak jadi, udah bilang enggak jadi, saudara, tapi jadi. Disitulah saya percaya, ketika Bapak itu sudah berjanji kepada kita, yang repot itu Bapak, bukan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah hati dari klien yang udah bilang gini, nanti ya, tunggu nanti udah selesai pandemi, baru saya akan jadiin hotel ini. Sekarang nggak bisa gitu. Tapi setelah saya dapatkan janji ini, sebulan kemudian, dia bayar DP untuk kita. Dia bilang tidak, tapi dia bayar DP. Itu aneh toh? Menurut saya. Karena ketika Bapak berjanji kepada saya, yang repot itu Bapak. Bagaimana caranya supaya klien ini tetap menjadi berkat untuk kita? Silakan. Orang yang memiliki perjanjian dengan Bapak adalah orang yang mengalami faith, perkenanan dari Bapak. Dan ketika Bapak berjanji kepada kita, itu memberikan kita hak, saudara, untuk memperoleh perlakuan yang istimewa. Istimewa dong? Sangat istimewa, saudara. Banget istimewanya. Bayangkan, klien udah say no kok. Sebulan lagi dia bilang, oke, saya bayar DP. Saya bayar DP. Itu kan aneh, toh? Itu perlakuan istimewa, saudara. Memang pandemi, saya katakan. Namun Bapak berjanji tidak akan kekurangan di tengah-tengah kekurangan. Jadi kalau Bapak itu sudah berjanji, dia pasti genapi. Whatsoever. Mau klien bilang tunda, tapi kalau Bapak udah bilang jalan, makanya Bapak yang repot membuat ini klien disuruh jalan, saudara. Kita tuh tidak akan dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Itu aneh banget, saudara. Itu luar biasa anehnya. Bahkan ketika klien ini yang berkata tadinya mau di-cancel, habis itu dia bayar DP. Dia cuma bilang begini. Saya tuh bingung. Saya ini harus membela Hadi Pranoto kayak begini ya. Semua tidak ada yang dibayar loh. Tapi kok cuma Hadi Pranoto? Dan saya yang membela. Padahal dia tuh salah satu direkturnya. Dia tuh harus membela kita di tengah-tengah 15 direktur, saudara. Supaya kita tuh dapat DP. Kayak gitu loh. Saya cuma bilang gini, wow, dahsyat sekali. Luar biasa, saudara. Saya juga mendapatkan seperti ini loh, saudara. Bagaimana orang udah 3 tahun, angel-angelan, tidak mau bayar. Utang sama kita, tapi tidak mau bayar. Sekali lagi, ini firman, ini janji. Tuhan bilang, aku tidak akan kekurangan di tengah kekurangan, saudara. Justru di masa pandemi ini, si klien yang udah 3 tahun sebelum pandemi udah nggak mau bayar. Di pandemi dia bayar. Dia bisa bayar loh, saudara. Dan ketika dia bayar saya, dia bilang, wow, dahsyat. Tuhan cuma bilang gini, kepadamu aku berikan perlakuan istimewa. Begitu. Kenapa? Karena aku pegang betul janji dia. Aku pegang janjinya dia. Aku tidak akan berkekurangan di tengah-tengah kekurangan. Jadi setiap janji yang betul-betul kita dengar dari Tuhan, pegang itu. Pegang itu. Bukan kita yang repot, tapi Bapak kita yang repot. Untuk apa? Menyediakan supaya apa yang dia janjikan tergenapi di dalam hidup kita. Yang ketiga, apa itu? Do what he says. Artinya apa? Taat saja. Ulangan 28 ayat pertama dikatakan gini. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Saya berkata begini, aku cuma mau kekepin janji Tuhan. Itu aja. Dan ketika Tuhan minta aku melakukan segala sesuatu, aku cuma taat saja. Kadang-kadang tuh untuk taat itu tuh aneh.
Ketika satu klien ini udah 3 tahun nggak bayar, saudara. Saya cuma dibilang Tuhan tuh begini, coba kamu kelilingi itu gedungnya, kelilingi gedung. Oke, berapa kali tuh? 7 kali deh, keliling, keliling, keliling. Kayaknya tuh aneh. Aneh, supir saya udah sampai gini. Saya mesti hitung berapa kali, Bu? 7 kali. Habis 7 kali langsung dia bilang gini, Bu, hasilnya apa? Udah dibayar? Belum. Kok gitu ya, Bu? Kita tuh kayaknya aneh nih, Bu. Itu lihat, satpam udah pikir-pikir saya ini gila katanya. 7 kali kelilingan. Bersama-sama ibu. Saya bilang, biarin amat, dia bilang kita aneh. Tapi saya hanya mau berkata bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, walaupun nggak masuk akal, saya akan lakukan. Tidak apa-apa. Saya akan tetap lakukan. Saya akan tetap lakukan. Kayak begitu, saudara. Dan itu yang terjadi. Saya tidak mengerti waktunya Tuhan. Tapi saya tahu, setiap kali Tuhan perintahkan segala sesuatunya, saya mau lakukan. Dengan tepat, saudara. Yang keempat, rest atau beristirahat di dalam Dia. Ya, Yesaya 26 ayat 12 dikatakan gini, ya Tuhan, Kau menyediakan damai sejahtera bagi kita, sebab segala sesuatu kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi bukan kita yang gedebak-gedebu. Kata beristirahat itu berbicara tentang damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Itu tuh benar-benar penuh dan utuh. Di tengah tantangan yang belum selesai, kita bisa beristirahat di dalam Dia. Kenapa? Karena pada saat kita beristirahat, ya saudara, Dia tuh akan mengingatkan kita dengan semua perbuatan ajaibnya di masa yang lalu. Dia ingatkan kita, dan waktu kita mengingat apa yang Dia sudah pernah lakukan, iman kita muncul dan bangkit. Ini nggak pernah ada unless kita itu benar-benar mengambil waktu untuk tenang, untuk beristirahat di dalam Dia. Sebab Tuhan itu betul-betul apa yang Ibu Mika itu sampaikan. When you rest, then you will accelerate. Kalau kita nggak rest, kita tuh nggak diam ya saudara ya. Ini otak itu lebih pintar dari kita, saudara. Kita tuh akan diarahkan kemana-mana yang belum tentu Tuhan suruh. Kita akan lakukan, dan itu salah. Disitulah pada saat kita rest, saudara. Wow, semua firman-Nya, semua janjinya, semua kehendaknya, itu saja yang kita mau lakukan. Dan Tuhan cuma bilang begini, hatimu ya nak. Jangan sampai hatimu ini engkau nggak jaga. Hati ini loh ya, hati ini, saya cuma bingung aja, hati itu maksudnya apa gitu Pak. Tuhan cuma bilang, ketika hatimu itu tulus, murni, bersih, maka aku Tuhan akan bertindak on behalf of you. Dia akan bergerak on behalf of you. Tapi yang dia lihat itu cuma hati saya. Jadi bagaimana kita bisa lihat hati kita kalau kita nggak pernah bersih? Oleh karena itu saya percaya bahwa rest ini kunci. Sungguh ini adalah kunci. Sungguh ini adalah kunci. Dunia akan berkata, ayo kamu bekerja dengan dahsyat. Ayo kamu begadang dan begini. Tapi tidak bisa. Rest itu menjadi mandat Tuhan untuk duduk diam. Sampai dia yang mengatakan firman. Sampai dia yang akan berkata kata apa saja harus saya lakukan ke depan. Mari. Baik. Inilah terobosan. Inilah berkat yang saya terima. Di balik semua pergumulan saya untuk dihadiran. Yang pertama, tidak ada PHK. Yang kedua, gaji itu 13 kali tepat waktu, saudara. Dan di tahun ini, saudara. Tahun lalu pun kami sudah bagi bonus. Tahun ini kami bagi bonus dan kami juga naikkan gaji. Saudara, ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena saya percaya ini bukan karena saya hebat. Enggak. Tapi karena Bapak saya yang repot banget gitu ya. Mengadakan segala sesuatunya supaya saya bisa khotbah ini. 3 proyek yang dibatalkan akhirnya tetap dijalankan. Dan pengembalian proyek-proyek yang tercuri di masa yang lalu, Tuhan kembalikan loh saudara. Dikembalikan itu dengan aneh. Gitu loh. Dan saya cuma bilang, wow, ini kan pernah dicuri. Tuhan, iya, sekarang aku kembalikan. Terima
terima kasih gitu. Berdatangan hot projects di awal tahun, kebayang nggak saudara? Di awal tahun 2022 ini bahkan salah satu divisi bilang gini, Bu, ini hot project 20, Bu. Di 20 proyek hot, katanya begitu. Saya cuma bilang gini, wow, itu berkat yang luar biasa. Siapa yang melakukannya? Bagaimana dengan tempayan yang hancur? Ya, silakan. Ini tempayan yang hancur ini ya, saudara ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, silakan. Tempayan baru, it is a blessing in disguise ya. Penyediaan Tuhan itu selalu lebih besar dari permasalahan kita. Marvin Williams katakan demikian ya. Ini dia. Tempayan yang baru, silakan, adalah ciptaan yang baru. Yang lama, yang sudah tidak up to date, yang sudah tidak bisa masuk untuk the now, itu Tuhanlah yang menggantikan menjadi baru. Lebih luas, lebih lengkap, lebih juga kekinian, saudara. Silakan. Ini ada tempayan yang baru, saudara. Dan saya mencatat di sini berkat yang di balik pergumulan ini adalah dapur ya. Sebelum kebakaran, saudara, uang kita tuh cuma cukup untuk membangun dapur, merenovasi dapur. Hebat ya, pada saat kebakaran, saudara, itu dapur kan cuma semeter, kan itu jadi satu dengan tempayan lama. Dibuat Tuhan loh, tidak terbakar. Karena itu baru. Siapa yang bisa mengalihkan api? Kecuali Bapa. Kecuali malaikat-malaikatnya. Itu berkat. Kemudian, the next day, ketika sudah terjadi kebakaran ini, saudara, itu datang seorang tamu dari England, ya, dan dia bilang, kita mesti kasih tunjuk, dan ini kita baru kebakaran. It's okay, saya akan nginap di sini 1 bulan. Jadi saya pikir-pikir, kok aneh ya? Tuhan itu memberikan kita income, saudara. Padahal saat itu udah mulai pandemi. Artinya, tutup pintu, bukan untuk lari. Kemudian, asuransi kebakaran yang sedianya tuh harusnya langsung dong menggelontorkan uang kan, saudara. Waduh, nggak mau. Padahal kita kan puluhan tahun gitu toh bayar asuransi. Tapi pada saat kebakaran, dia bilang ini sengaja. Kembali Tuhan yang berperan. Datanglah Kapolda untuk mengatakan kepada polisi ini tidak disengaja, ini betul kecelakaan yang betul murni. Kami betul-betul istilahnya itu asuransi itu tuh nggak tepat waktu datangnya. Tapi Tuhan itu kok bisa ya membuat semuanya itu dicukupi untuk kami tuh bisa bangun. Sekali lagi, dari nggak punya uang loh saudara ini. Benar-benar. Tapi ada saja yang Tuhan itu lakukan supaya janjinya membuat tempayan ini jadi ciptaan baru itu harus terjadi. Sekali lagi saya mau bilang, yang repot itu siapa? Bapak. Ketika dia sudah berjanji, yang repot dia. Untuk apa? Membuat apa yang dia sudah janjikan terjadi untuk kita. Ya, itulah dia. Silakan. Silakan. Inilah tempayan yang baru, saudara. Ya. Dulu kami tidak punya private dining, sekarang punya private dining. Dulu nggak ada AC, sekarang ada AC-nya, saudara. Luar biasa ya. Wah, saya bilang hebat sekali itu bapakku ini ya. Silahkan. Ya. Silahkan. Saya akan tutup. Saya tuh ada di tengah-tengah ini, saudara. Saya punya hadiprana, ada tempayan dan sebagainya. Tapi yang selalu saya harus percaya, Bapak itu membutuhkan satu orang yang benar-benar percaya bahwa Bapak yang sudah bersatu dengan saya itu penerobos segala sesuatu. Every impossible things, dia akan membuat itu menjadi possible. Incurable things, seperti kayak tempayan itu kan incurable, saudara. Itu udah jadi abu. Tapi Tuhan itu bisa sembuhkan bahkan lebih dahsyat, lebih baik. Immovable, nggak bisa digeser sekalipun, saudara.
Itu asuransi itu seperti nggak bisa digeser tuh, saudara. Klien yang bilang tidak, nanti saja, itu kan seperti tembok yang kagak bisa digeser. Tapi Bapa yang hidup bersama dengan saya itu menerobos itu, dan it can be moved. Amin. Yes.